Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah seorang mukmin yang diwarisi dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Ini ifradullah bil ibadah. Bagaimana seorang hamba dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Al-Qur'anul Karim ada beberapa cara atau uslub dalam mengajak manusia agar mewujudkan tauhid uluhiyah tersebut. Di antara uslub Al-Qur'an dalam mengajak manusia mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah ini, yang pertama, dalam bentuk Al-Quran memerintahkan kepada kita agar manusia mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh diantaranya dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Kemudian akhir ayatnya Allah katakan, Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Kemudian pada akhir kalimat, pada akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Setelah Allah memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang Allah kehendaki bukan semata-mata kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah inginkan kita beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Maka ditutup Allah dengan larangan dalam ayat berikutnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah ini sekutu, tandingan-tandingan, sedangkan kalian mengetahui, ini sedangkan kalian mengetahui tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan, yang menciptakan langit kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah, tidak yang menumbuhkan buah-buahan kecuali Allah, tidak yang memberikan rezeki kecuali Allah. Maka di sini Allah datangkan dalam bentuk perintah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah, tidak mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara uslub Al-Quranul Karim dalam mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah adalah dengan menyampaikan maklumat bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain kecuali agar mereka semata-mata mewujudkan tauhidul uluhiyah. Jadi ibadah tanpa disekutukan Allah dengan yang lainnya sama sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semata-mata beribadah kepadaku. Liya'buduni, kata Al-Imam ini sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan liwahiduni. Jadi agar mereka mentauhidkan aku. Kemudian yang ketiga, di antara uslub Al-Qur'an dalam mengajak manusia agar mereka mewujudkan tauhidul uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan rububiyah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak manusia untuk mereka mewujudkan ubudiyah yang khalisah, mewujudkan ubudiyah penghambaan kepada Allah yang murni. Karena memang tidak ada yang memiliki sifat-sifat rububiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang paling jelas di antaranya ayat yang telah kita sampaikan di atas. Ini ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabb kalian yang Allah perintahkan untuk agar kita menyembah kepada Allah? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Rabb kita Allah adalah zat yang telah menciptakan kita, menciptakan orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, dan Allah mengharapkan dengan ibadah kita menjadi orang bertakwa. Allah jelaskan lagi siapa itu Allah Subhanahu wa taala yang Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya tanpa menyekutukan Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqalakum.
Allah adalah zat yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, yang telah menurunkan air hujan dari langit dari atas, yang dengannya Allah tumbuhkan tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki buat manusia, buat kalian manusia. Maka kemudian setelah Allah merangkan satu persatu rububiyahnya, dan ayat semisal ini sangat banyak dalam Al-Quranul Karim, maka Allah tegaskan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah, menjadikan Allah tandingan-tandingan, sedangkan kalian tahu kalau Allah SWT tidak ada. Berarti tidak ada selain Allah yang mencipta. Tidak ada selain Allah yang menjadikan langit. Tidak ada selain Allah yang menurunkan air hujan. Tidak ada selain Allah yang menumbuhkan tumbuhan. Tidak ada selain Allah yang telah mengeluarkan buah-buahan dari tumbuh-tumbuhan yang ada. Ini semuanya adalah hanya pekerjaan Allah, hanya Allah yang melakukannya. Maka sebagaimana Allah yang telah tunggal dalam berbuat, tunggalkan perbuatan kalian, kata para ulama kita. Sehingga apabila Anda telah mengetahui Allah tunggal dalam perbuatannya, maka tunggalkan perbuatan kalian, esakan perbuatan kalian kepada Allah sehingga mewujudkan tauhidul uluhiyah. Yang keempat, di antara uslub Al-Quranul Karim dalam mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah semata adalah Allah menjelaskan hanya Allah pemilik sifat-sifat yang sempurna. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tidak dimiliki sama sekali selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menandingi dalam sifat tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di antaranya, walillahi al-asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah, al-asmaul husna, tidak dikatakan asmaul husna kecuali yang pertama, nama itu memang nama yang sempurna, nama yang indah. Yang kedua, dalam nama ini terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila nama tanpa sifat, maka bukan asmaul husna. Yang ketiga, sifat yang ada dalam nama tersebut adalah sifat yang sempurna mutlak tanpa ada cacat sama sekali. Maka Allah katakan Allah memiliki al-asmaul husna. Kemudian setelah Allah merangkan Allah pemilik al-asmaul husna, apa kata Allah? Ini fad'uhu biha. Sembahlah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan asmaul husna tersebut. Kalimat perintah fad'uhu biha, para pemirsa yang rahmati Allah SWT, memiliki dua makna. Doa memiliki dua makna, doaul masalah dan doaul ibadah. Doa dalam bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meminta kepada Allah, meminta segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam perkara ini doaul masalah, maka wujud kita berdoa kepada Allah dengan asmaul husna adalah kita bertawasul kepada Allah dengan mengawali permintaan kita dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini apabila doaul masalah. Yang kedua makna doa adalah doaul ibadah. Doa dalam bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, hakikatnya merupakan doa kita kepada Allah, dan ini merupakan doa ibadah. Karena dengan amal-amal itu seakan-akan kita berdoa kepada Allah, ya Rabb dengan salatku, ya Rabb dengan puasaku, ya Rabb dengan hajiku, ya Rabb dengan zakatku, selamatkan aku dari azabmu dan masukkan aku ke dalam jannahmu. Sehingga dikatakan doa ibadah. Lalu bagaimana dengan asmaul husna? Dengan doa ibadah yang berkaitan dengan asmaul husna, bagaimana kita beribadah kepada Allah, mewujudkan ibadah kita kepada Allah dengan kandungan yang ada dalam asmaul husna. Contoh diantaranya, Allah memiliki sifat, yaitu At-Tawwab. Allah memiliki nama At-Tawwab. Ini Allah zat yang banyak menerima taubatnya para hamba. Maka apa ibadah kita kepada Allah? Ibadah kita kepada Allah adalah bagaimana setiap kita melakukan kesalahan kemudian kita segera bertaubat kepada Allah, dan kita yakin Allah akan menerima taubat kita sekalian. Allah Ar-Rahman, Allah zat yang maha luas rahmatnya. Dzur-Rahmah al-Wasi'ah. Allah pemilik rahmat yang luas. Apa ibadah kita kepada Allah? Ibadah kita kepada Allah adalah kita selalu tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, dan kita tidak pernah berhenti berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmat Rabbi. Mereka berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah doa ibadah. Ketika Allah telah menerangkan kepada kita, Allah pemilik nama-nama yang sempurna, Allah tanya di antara pula, hal ta'lamu lahu samiyan? Apakah Anda melihat? Apakah Anda tahu? Ada yang semisal, ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabnya tidak. Dan Allah yang telah memberikan ketegasan sendiri dalam menegaskan tentang kepemilikan, kesempurnaan nama dan sifat Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setara, sebanding, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegaskan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsilihi syai'. Tidak ada yang serupa semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ini yang keempat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Al-Quran menegaskan Allah pemilik al-asma al-husna yang sempurna dengan semua sifat yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian Allah dengan memiliki nama dan sifat yang sempurna mengajak manusia agar hanya mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, karena memang tidak ada selain Allah yang setara, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di antara uslub Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Al-Qur'an menyebutkan tentang yaitu kerusakan orang-orang musyrik. Kerusakan orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik mereka menyembah sesuatu yang tidak mendengar. Ya, sesuatu yang tidak melihat. Sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga menyembah sesuatu yang batil, sembahan yang batil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian sungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak, sehingga menyembah Allah itulah sembahan yang hak. Dan menyembah Allah, hanya menyembah Allah adalah perbuatan yang hak. Dan segala yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan kebatilan. Allah jelaskan di antaranya di mana letak kebatilan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu. Di antaranya Allah mengatakan dalam sebuah ayat, contoh ayat yang menerangkan tentang batilnya sembahan selain Allah. Ayusyriku ma la yakhluqu wala wa hum yukhlaqun. La yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Ayusyriku ma la yakhluq wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan dengan Allah? Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta? Bahkan mereka diciptakan. Allah tegaskan di dalam ayat ini seakan-akan Allah tanyakan, bagaimana Anda menyekutukan Allah dengan makhluk yang mereka diciptakan dan mereka tidak menciptakan sama sekali. Bahkan kata Allah, la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Bahkan yang mereka sembah sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada para penyembahnya. Bagaimana yang tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali tidak memiliki kemampuan memberikan pertolongan? Bukan sekedar tidak menolong, akan tapi memang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Bagaimana yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan mereka disembah? Yang tentu seorang kita menyembah kepada zat yang bisa memberikan pertolongan karena kita minta segala-galanya. Maka bagaimana ini yang tidak bisa memberikan pertolongan disembah? Bahkan apalagi memberikan pertolongan para penyembahnya. Kepada diri mereka sendiri, mereka pun tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun. Dan bahkan kepada diri mereka sendiri mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Maka ini di antara alasan kebatilan yang Allah sebutkan. Bahkan para ulama menyebutkan sebuah ayat. Bagaimana di antaranya Al-Quran menerangkan kebatilan segala sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT. Yang ayat ini katakan para ulama merupakan ayat yang mencabut akar syirik seakar-akarnya. Yang menerangkan kebatilan syirik seakar-akarnya. Allah katakan di antaranya ini, qul ida'ul ladzina za'amtum min dunillah, terangkan kepadaku, terangkan tentang apa yang kalian sembah selain Allah SWT. Apa yang kalian sembah itu kata Allah,
ma yamlikuna fis samawati ma yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang pertama kata Allah, yang mereka sembah itu tidak memiliki apapun yang di langit dan yang di bumi, walaupun hanya kepemilikan sebesar zarrah, sebesar biji sawi. Tidak memiliki sama sekali. Bagaimana yang tidak memiliki disembah? Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin mereka beralasan, oh memang tidak memiliki, akan tapi memiliki saham, berserikat dalam kepemilikan. Allah pun katakan, wama lahum fihima min syirkin. Mereka pun tidak berserikat dalam kepemilikan langit dan bumi. Mereka tidak memiliki saham pun sama sekali, tidak memiliki saham sama sekali dalam kepemilikan langit dan bumi. Oh mereka mungkin tidak memiliki, oh mungkin mereka tidak memiliki saham, tapi mereka berjasa sehingga mereka bisa diharapkan kemanfaatannya. Allah katakan, wama lahu minhum min dhahirin. Mereka pun tidak memiliki jasa. Wa ma lahum fima minhum min dhahirin. Mereka pun tidak memiliki jasa sama sekali terhadap Allah dalam hal langit dan bumi. Sehingga sama sekali Allah tidak membutuhkan mereka. Allah tidak membutuhkan jasa mereka. Sehingga mereka tidak memiliki, tidak punya saham, mereka tidak punya jasa apapun. Oh mungkin mereka tidak memiliki, tidak punya saham, tidak punya jasa, tapi mereka memiliki hak memberikan syafaat. Allah pun katakan wala tanfa'u syafa'atu illa min ba'di a'dzanallah. Dan tidak akan bermanfaat syafaatnya kecuali setelah diizinkan Allah SWT. Dengan demikian mereka tidak memiliki apapun. Mereka bahkan juga semata sekedar saham tidak punya. Sekedar jasa pun tidak punya. Bahkan syafaat yang mereka harapkan pun sama sekali tidak akan berlaku kecuali telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka dengan demikian Allah telah menerangkan bagaimana batilnya sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masih sangat banyak sekali uslub Al-Qur'an bagaimana menerangkan tentang kebatilan segala sembahan selain Allah dan menerangkan Allah sembahan yang hak. Dan itu di antara satu cara Al-Quran mengajak kita menegakkan tauhidul uluhiyah selain berbagai macam penjelasan-penjelasan bagaimana nanti para sesembahan mereka akan mengingkari para penyembahnya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di akhirat kelak yang disembah akan mengingkari yang menyembah. Malaikat mengingkari para penyembahnya. Nabi Isa akan mengingkari penyembahnya. Dan bahkan syaitan yang mengajak manusia menyembah di dunia, mereka akan mengingkari pula yang menyembah syaitan. Wa qala syaitan lama qudiyal amru bainahum. Syaitan akan pidato di depan mereka setelah Allah memutuskan perkara di hari itu. Innallahu wa'adakum wa'dal haq wa wa'adatukum fa akhlaqtukum. Allah telah memberikan janji pada kalian, janji yang hak, dan aku juga berjanji pada kalian, akan tapi janji yang aku selesihi. Wa ma kana li alaikum min sultanin. Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan kepada kalian illa an da'utukum, kecuali sekedar aku mengajak kalian untuk sesat. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan kalian cela aku, celah diri kalian sendiri. Demikian syaitan bagaimana berlepas diri dari para penyembahnya. Sehingga mudah-mudahan sedikit penjelasan kita sampaikan bisa menjadikan kematangan kita dan keyakinan kita yang lebih mantap bahwasanya kebenaran hanya pada sikap menegakkan tauhidul uluhiyah, hanya menyembah Allah dan tanpa menyembah yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.